Selamat sore Tribuners, ada Mufti Fauzia kali ini hadir menemani Anda di Tribun Travel Update edisi hari Jumat, 5 Maret 2022. Hari ini Tribuners seperti biasa, Mufti akan memberikan sejumlah informasi dan rekomendasi wisata untuk Anda sebagai opsi mengisi waktu luang maupun libur akhir pekan, yang pastinya menarik untuk Anda kunjungi. Dan disampaikan secara langsung bersama dengan sejumlah reporter kami di beberapa daerah. Inilah Tribun Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama di Tribun Travel Update kali ini. Tribuners menuju ke informasi yang pertama sekitar 15 hari sejak dibuka kembali kawasan Taman Gurindam, 12 untuk masyarakat umum. Saat ini pada sore hari tempat itu memang ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk bersantai. Dan tidak hanya itu, Tribuners, kawasan yang dibangun dengan anggaran ratusan juta itu juga mulai dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari sumber pendapatan, mulai dari berjualan makanan bahkan minuman. Tanya itu tersedia pula wahana permainan di sana. Seperti apa lokasinya akan disampaikan oleh rekan kami, ada Rahmatika dari Tribun Batam. Halo, selamat sore, silahkan Rahma dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Mufti. Baik, untuk wisata di Taman Gurindam 12 ini berada di Kota Tanjung Pinang, di mana lokasinya berdekatan sekali dengan pelabuhan internasional yang merupakan pelabuhan kedatangan dari berbagai daerah Kota Tanjung Pinang. Dan diketahui di Taman Gurindam 12 ini sendiri sudah tutup karena pandemi COVID-19 selama 5 bulan. Dan diketahui baru dibuka kembali oleh pemerintah sekitar 15 hari. Jadi memang Taman Gurindam 12 ini baru saja beroperasi. Sejak 15 hari dibukanya Taman Gurindam 12 ini, sudah ramai pengunjung dari berbagai wilayah yang ada di Kota Tanjung Pinang mendatangi lokasi Taman Gurindam. Dan kemudian Mufti untuk di lokasi Taman Gurindam 12 ini disediakan arena bermain untuk masyarakat yang datang ke lokasi. Seperti salah satunya adalah permainan skuter, di mana di sini pengunjung bisa langsung menyewa skuter yang berada di lokasi. Tidak hanya itu, di Taman Gurindam 12 ini juga ada arena untuk spot untuk olahraga seperti lari sore dan juga beberapa lokasi untuk bersuah foto bagi para pengunjung yang datang. Dan untuk pengunjung yang datang ke Taman Gurindam 12 ini sendiri tidak dikenakan biaya atau tiket masuk sama sekali, hanya membayar parkir. Dan diketahui untuk lokasi Taman Gurindam sendiri ini berada di rumah dinas Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Setelah dibukanya selama 15 hari di Taman Gurindam 12 ini, para pengunjung ramai mengunjungi Taman Gurindam 12 ini pada hari Sabtu dan Minggu dan pada hari-hari libur. Seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih rekan Rahma dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali, Rahma. Baik Tribuners, kita menuju ke informasi selanjutnya. Ada cara aman untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19 untuk Anda, masyarakat Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Anda bisa memanfaatkan air sungai Sekadau dan juga Kapuas yang memang sekarang ini mulai surut. Di sana Tribuners bisa menghabiskan waktu untuk memancing dan juga menjala ikan. Kondisi sungai Sekadau dan sungai Kapuas yang surut ini juga turut dimanfaatkan oleh warga di Kabupaten Sekadau untuk mencari ikan. Berbagai metode pun dipilih, mulai dari menggunakan pancing, jala, pukat, dan bubu alat tradisional. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Marpina Wulandari dari Tribun Pontianak. Halo Marpina, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo Mufti, terima kasih. Nah, Mufti memang untuk saat ini kondisi untuk di Sungai Sekadau dan Sungai Kapuas yang berada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat ini sedang surut drastis, bahkan saat ini diperkirakan mencapai 4 meter surutnya air sungai, dan kondisi ini memang setiap tahunnya terjadi ketika memasuki musim kemarau. Nah, dengan kondisi seperti ini, masyarakat setempat juga memanfaatkannya untuk mencari ikan karena diketahui untuk di Sungai Sekadau dan Sungai Kapuas ini masih banyak memang ikan-ikan yang bisa ditangkap dengan cara dipancing, dijala, memasak bubu atau pukat. Nah, selain itu juga ini juga menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi masyarakat karena dengan waktu luang yang ada dan juga karena kondisi pandemi masih berlangsung, memancing menjadi salah satu pilihan yang juga berdampak atau bernilai positif nih.
Nah, untuk masyarakat sendiri, untuk pemancing khususnya, bagi mereka memancing ini memberikan nilai positif karena melatih kesabaran dan juga ikan-ikan ini cukup mudah didapat, mulai dari ikan-ikan jenis ikan sungai, ikan-ikan biasa, kemudian juga biasanya kalau beruntung itu bisa dapat ikan tapah yang memang ukurannya cukup besar. Nah, bagi masyarakat yang mencari ikan dengan dijala, ini biasanya juga dijual kembali untuk menambah penghasilan. Nah, tentunya hal ini juga membantu perekonomian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Begitu, Mufti. Terima kasih Marpina atas laporan dan juga informasi Anda. Selamat bertugas kembali Marpina. Baik Tribuners, wisata Waterpark Mahesa di Kabupaten Tanah Tidung ini telah dibuka. Waterpark yang berlokasi di Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, ini bernama Mahesa Waterpark. Pemilik Mahesa Waterpark yakni Isrofi mengatakan memang waterpark ini pertama kali dibuka pada Minggu 27 Februari lalu. Dia mengatakan bahwa hari pertama pembukaan Mahesa Waterpark ini memang sudah dipadati untuk bagi para pengunjung dan bahkan dia memang tidak menyangka antusias dari masyarakat terhadap wisata ini sangat tinggi. Dan untuk mengenai informasi dan juga fasilitas yang disediakan di sana akan disampaikan oleh rekan kami. Ada Risnawati dari Tribun Kaltara. Silahkan Risna. Ya, terima kasih Mufti. Perlu saya sampaikan untuk wisata Mahesa Waterpark ini merupakan yang pertama di Kabupaten Tanah Tidung. Bahkan kolam renang yang disediakan pun di wisata ini beragam kategori, mulai dari balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Kemudian juga untuk wisatawan yang berkunjung di Mahesa Waterpark ini tidak hanya dari wisatawan lokal Tanah Tidung, namun juga dari luar daerah seperti dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Kemudian juga untuk wahana yang ada di sini, untuk tiket masuknya, maksud saya masih bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar, masih bisa dijangkau oleh masyarakat Tanah Tidung, yakni dengan harga 20.000 semua kategori, kecuali untuk anak di bawah 2 tahun itu gratis, Mufti. Kemudian untuk fasilitas yang ada di Mahesa Waterpark ini juga menyediakan ban yang disewakan dengan harga 10.000 sepuasnya. Kemudian juga di sana juga disediakan makanan dan minuman oleh pemilik Mahesa Waterpark, namun juga dari masyarakat yang ingin membawa makanan dari luar masih diperbolehkan. Namun dari pernyataan Isrofi sendiri atau Bapak Rofik, untuk saat ini masih diperbolehkan, tapi mungkin kedepannya untuk masyarakat yang ingin membawa makanan dan minuman dari luar tidak diperbolehkan lagi, mengingat di tempat wisatanya sudah disediakan makanan dan minuman yang bisa dibeli oleh pengunjung. Seperti itu, Mufti. Baik Risna, dan Tribuners terkait dengan informasi tersebut rekan kami Risna juga sempat melakukan wawancara dengan Ropik yang merupakan owner dari Mahesa Park. Berikut informasinya untuk Anda. Nah, tapi mungkin pelan-pelan kami kasih penjelasan lah. Mereka mungkin bawa makanan kan belum tahu, mungkin kayak di sini disediakan. Untuk fasilitas Pak, apa aja Pak yang disediakan Pak? Fasilitas kolam ya lengkap lah, dari balita ada, dari anak-anak ada, remaja ada, dewasa ada. Cuman dewasanya masih dalam apa ya? Dalam Proses. pertimbangan. Bukan proses. Kalau kolamnya sudah selesai. Cuman ada pertimbangan di situ. Kita juga takut. Gitu. Karena masyarakat ini belum tahu kita. Iya kalau bisa berenang semua. Kalau enggak, itu cuma rasa ingin tahunya aja, langsung nyemplung, lalu kemana? Biarpun ada pengawasnya di situ,
Namanya manusia. Nggak ada mungkin 100% lah kita. Pak, Sewa ban sendiri berapa? Berapa nih? 10.000 aja. 10.000 ya? Ya, sepuasnya aja. 10.000 untuk sewa ban sepuasnya. Wah. Pak, ini pembuatannya dapat ide dari mana sih, Pak? Idenya ide sendiri sih. Ide sendiri aja. Nggak ada. Kalau untuk pembangunannya sendiri, Gimana? kalau untuk pembangunan buat parknya ini sejak kapan? Udah mau 2 tahun ini, Mbak. Udah mau 2 tahun ya, Pak? Mau 2 tahun paling berapa persen aja ini nanti? Ada 80%. Berarti masih berjalan pembangunannya. Iya, masih berjalan. Pelan-pelan ya, Pak. Ya, Nah, kalau untuk antusias pengunjung sendiri, Pak, selama beberapa hari ini, Pak, itu bagaimana, Pak? antusiasnya luar biasa lah. Ya. Luar biasa. Biarpun kali ini dalam keadaan sekarang ekonomi kayak gini, masih mampu dia menyempatkan diri. Kali ini kita akan menuju ke wilayah Bogor, Tribuners, ada Kampung Salaka di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Ini menjadi lokasi wisata alternatif bagi para wisatawan yang tengah berlibur. Berada di bawah kaki Gunung Salak, ini membuat Kampung Salaka menyajikan pemandangan yang indah. Tempat ini pastinya juga cocok untuk wisatawan mengabadikan momennya melalui jepretan foto. Dari pintu masuk Kampung Salaka, ini wisatawan langsung disuguhkan dengan pemandangan kota yang terhampar luas. Selain pemandangannya yang indah, cuaca di Kampung Salaka ini juga sangat sejuk dan membuat para wisatawan yang datang pastinya ingin berlama-lama di lokasi tersebut. Dan bagaimana lokasi tepatnya dan bagaimana keindahan yang ditawarkan? Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Reynaldi, dari Tribun Bogor. Halo Reynaldi, silakan dengan laporan Anda. Iya, halo Mufti, selamat sore. Jadi untuk objek wisata Kampung Salaka ini tepatnya berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini diketahui sudah tutup semenjak 2 tahun lebih dan baru dibuka kembali sekitar seminggu lalu. Jadi antusiasnya juga untuk para wisatawan itu memang mereka menanyakan ke sosial medianya dari Kampung Salaka ini akan dibukanya kembali itu kapan. Jadi semenjak ditutup Kampung Salaka ini sebenarnya dibenahi atau diperbaiki, tetapi banyak juga wisatawan yang datang untuk berkunjung, tetapi saat itu memang masih tutup. Jadi karena antusias pengunjung ini memang benar-benar ingin melihat keindahan pemandangan lampu kota dari Kampung Salaka, membuat pada hari Kamis tanggal 3 kemarin, tepatnya pada saat Hari Raya Nyepi, itu banyak pengunjung yang datang di Kampung Salaka itu sendiri. Jadi kenaikan pengunjung ini pada Hari Raya Nyepi kemarin sebesar 40%. Dan untuk Kampung Salaka ini sendiri memiliki luas dan ini tepatnya berada di bawah kaki Gunung Salak. Dan di Kampung Salaka ini sendiri selain menyuguhkan pemandangan lampu kota Bogor, itu bisa menjadi tempat pendakian ke Gunung Salak, tepatnya ke puncak 2 Gunung Salak. Dan untuk tiket masuknya sendiri di Kampung Salaka ini untuk satu orangnya sebesar 10.000, dan untuk kendaraan motor 5.000, dan untuk kendaraan mobil itu 10.000. Lalu untuk jam operasionalnya sendiri mulai dari jam 8 sampai tengah malam, tepatnya pada jam 11 malam. Dan fasilitas yang di dalamnya juga di Kampung Salaka ini tentunya banyak spot foto yang menarik dan bagus tentunya, langsung ke pemandangan lampu kota, dan juga ada food court, ada campground juga, dan area bermain anak. Seperti itu, Mufti. Baik, terima kasih Reynaldi atas informasi dan juga laporan Anda. Kami tunggu informasi Anda selanjutnya dan selamat bertugas kembali Reynaldi.
Kita menuju ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ini bersantai dan menghirup udara segar di Kebun Raya Bogor. Ini bisa menjadi salah satu alternatif liburan menarik di akhir pekan bagi Anda. Untuk menawarkan pengalaman wisata alam di tengah ruang hijau terbuka, ini Tribuners bisa berpiknik sambil menikmati hijaunya pemandangan pepohonan di Kebun Raya Bogor. Dan di sini terdapat juga sejumlah spot menarik yang bisa dikunjungi, mulai dari spot foto Instagramable sampai spot yang syarat akan nilai sejarah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami, Pebi Adeliana, dari Tribun Jakarta. Silakan, Pebi. Ya, mungkin mencari tempat wisata yang tidak jauh dari Jakarta, khususnya yang bernuansa alam, boleh datang ke Kebun Raya Bogor nih, karena menyuguhkan pemandangan yang hijau. Di sini Anda bisa bersantai sejenak sambil menghirup udara segar di tengah kebun raya, begitu Mufti. Nah, bagi Tribuners yang masih bingung nih mencari tempat wisata untuk akhir pekan, boleh datang ke Kebun Raya Bogor, karena di sini terdapat beberapa aktivitas seru yang bisa dilakukan. Mulai dari berfoto di spot Instagramable, kemudian juga bersantai, begitu berpiknik, dan di sini juga bisa jalan-jalan menggunakan shuttle bus, juga sepeda atau skuter, begitu Tribuners. Nah, bagi Anda yang datang ke sini dan gemar berfoto, di sini terdapat beberapa spot menarik juga nih, tidak hanya Instagramable namun juga bersejarah. Nah, salah satunya juga spot yang cukup banyak didatangi oleh anak muda kalau berkunjung ke Kebun Raya Bogor adalah Taman Meksiko atau dikenal dengan Taman Kaktus. Nah, jadi ini merupakan salah satu spot menarik yang berada di Kebun Raya Bogor. Nah, jadi kebun ini merupakan kebun atau taman yang berisikan sejumlah spesies tumbuhan iklim kering yang jumlahnya lebih dari 100 spesies begitu. Nah, jadi seperti ada agave, kemudian juga ada yucca, dan ada beberapa spesies kaktus lainnya begitu, di mana sebagian besar koleksi taman ini didatangkan dari Amerika Tengah begitu Tribuners. Nah, kemudian juga taman ini semakin terlihat estetik dengan berbagai jenis tumbuhan yang ada di sana. Jadi Anda bisa berfoto dengan latar belakang tanaman atau tanaman-tanaman unik yang ada di sana begitu Tribuners. Nah, selain itu juga Anda bisa merasakan nih serunya jalan-jalan keliling dengan menggunakan shuttle bus yang ada di Kebun Raya Bogor. Nah, syaratnya Anda hanya perlu membeli tiket yang ada di sana, dan untuk harga tiketnya adalah 25.000 per orang untuk hari Sabtu, Minggu, dan juga hari libur nasional, dan juga 20.000 per orang untuk hari biasa Senin sampai Jumat begitu Mufti. Baik, terima kasih rekan Pebi atas informasi dan juga laporan Anda. Selamat bertugas kembali rekan Pebi. Baik Tribuners, masih banyak informasi menarik lainnya yang kami sajikan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bogombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisi. Baik, terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Tribun Travel Update bersama saya Mufti Fauziah. Tribuners membutuhkan tempat berwisata gratis disertai dengan pemandangan yang menyejukkan mata, kini bukan hal yang sulit lagi. Terlebih banyak juga tersedia spot wisata gratis dengan pemandangan alam yang pastinya menarik. Salah satunya adalah wisata kebun melon di daerah Tanjung Arjo, Tanjung Jaya, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Untuk Anda yang sudah memarkirkan kendaraan di sana, ini bisa langsung masuk ke lokasi wisata. Ini pengunjung juga tidak harus mengeluarkan kocek yang banyak. Pastinya pengunjung ini hanya perlu membayar melon yang sudah dipetik ataupun dipilih saja untuk kemudian sudah ada rekan kami Sulis Setia dari Tribun Lampung dengan informasinya. Silahkan Sulis. Ya, selamat sore Kak. Bisa saya informasikan bahwa saat ini di seputaran daerah Pesawaran, tepatnya di daerah Tanjung Rejo, Tanjung Jaya, Kabupaten Pesawaran, ada salah satu lokasi wisata yang bisa Anda nikmati dengan budget minim. Nah, lokasinya sendiri cukup strategis, jadi jalan masuk menuju lokasi mungkin berkisar 15-20 menit tergantung titik mana yang Anda tempuh. Misal dari Natar, melalui jalan tembus itu hanya sekitar 25 menit saja, sementara langsung dari Pesawaran itu sekitar 15 menit saja. Lokasi ini sebenarnya awalnya adalah areal persawahan yang kemudian dimanfaatkan oleh
pemiliknya menjadi tempat menanam melon. Melon yang ditanam sendiri ada 2 jenis, yakni melon warna yang buahnya berwarna kuning dan juga melon Golden Valley yang warnanya itu kulitnya kuning tapi isinya putih, Tribuners. Nah, untuk Anda bisa sampai lokasi ini, Anda tidak perlu jauh-jauh mengocek ongkos untuk bensin dan juga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya parkir karena parkirnya gratis. Selain itu, masuk ke lokasinya juga tidak dipungut biaya. Anda cukup membayar uang ketika Anda berbelanja melonnya. Nah, untuk harga melon sendiri, yang melon kuning ini harganya bervariasi ya. Ada mulai 5.000 sampai dengan 12.000 per kilonya. Semakin manis, harganya semakin mahal karena memang untuk bisa memilih melon yang manis tidaknya juga akan dibantu oleh pengelola tempat wisata ini. Nah, untuk Anda bisa menikmati lokasi tempat wisata ini memang lahannya tidak terlalu luas, kurang dari 1 hektar saja, namun itu buka dari pagi sampai sore hari, sehingga Anda bisa mungkin menghabiskan waktunya di sore hari sepulang kerja atau pada saat weekend. Kebetulan tempat wisata ini memang selalu dijaga ya oleh petugasnya dari pagi hingga sore hari. Dan Anda bisa mengajak nih untuk dengan keluarga, dengan anak-anak gitu ya, untuk menikmati wisata ini sekaligus mengedukasi buah hati terkait buah-buahan yang ada dan langsung nih metik dari pohonnya. Tentu seru banget pastinya ketika Anda bisa bersama keluarga ke sana. Sayangnya nih Tribuners, untuk tempat wisata melon ini mungkin sekitar 1 minggu lagi tuh masa panennya sudah selesai dan akan kembali dilakukan penanaman. Anda bisa kembali lagi ke sana pada saat lepas Hari Raya Idul Fitri nanti. Demikian, Kak. Baik, terima kasih rekan Sulis dan Tribuners. Terkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan pengunjung bernama Soleha. Berikut informasinya untuk Anda. Kira-kira cocok nggak nih untuk wisata keluarga? Wah, cocok banget, Mbak. Saya aja langsung terpukau ngeliat. Ngajak siapa, Mbak? Ngajak bocil-bocil ini ya, kayak gini, rame-rame gini, tentu menyenangkan banget. Daripada kita wisata ke pantai, takut ada yang tenggelam segala macam, mending ke wisata buah seperti ini ya. Pulangnya bawa buah. Pulangnya bawa buah. Okay. Itu aman juga di sini tempatnya. Kan. Kalau jarak tempuhnya dari rumah ke sini kira-kira berapa lama? Oh, mungkin nggak berapa lama ya, nggak nyampe setengah jam kan? Nggak nyampe setengah jam ya. Oke, iya. Makasih. Kali ini saatnya kulineran, Tribuners. Ada rumah makan Pondok Kepala di Desa Suaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara, yang jadi lokasi kuliner terkenal. Banyak juga petinggi negara yang kerap makan di sana, yakni ada Prabowo, ada Surya Paloh, bahkan Puan Maharani. Tak hanya itu, Tribuners, Megawati Soekarno Putri juga pernah pesan ikan emas di sana. Menu di sana pastinya beragam dan menarik untuk Anda coba. Selain itu juga ada menu yang dirasik secara spesial dengan didukung pemandangan indah dan juga live music. Bagaimana kelezatannya akan disampaikan oleh rekan kami Arthur Rompis dari Tribun Manado. Silakan Arthur. Ya, selamat sore Mufti. Jadi ini dari Manado melaporkan di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, itu ada sebuah rumah makan yang bernama Pondok Kelapa. Jadi rumah makan ini cukup legendaris karena sudah hampir beroperasi hampir 50 tahun dan hingga kini rasa dari makanan di rumah makan tersebut tetap tersaji secara original. Jadi di rumah makan ini juga sebenarnya bukan cuma rumah makan, tapi ini sudah menjadi objek wisata kuliner. Di sini disajikan makanan mujair, ikan mas, ayam, udang, dan sejumlah menu nasional lainnya. Dan di sini diandalkan sekali menu ayam dan juga menu ikan mujair. Jadi selain rasanya yang sangat enak, jadi rumah makan ini posisinya strategis, yakni di antara Kota Manado dan Kota Bitung, di jalan utama, di tepi jalan, juga dekat dengan daerah pariwisata super prioritas Likupang di Kabupaten Minahasa Utara. Dan di sini juga selain makanannya dimanjakan dengan kenyamanan yang disajikan di sana, seperti penataan ruangannya, kemudian ada live music,
kemudian pemandangannya juga sangat indah, ada juga pendopo-pendopo dan kolam-kolam, dan ini memang menjadi tempat makan favorit bukan hanya bagi warga Sulawesi Utara, namun juga warga dari luar daerah Sulawesi Utara, bahkan para tamu-tamu negara sering makan di sini jika berkunjung ke Manado, seperti Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan RI Bapak Prabowo Subianto sangat sering datang di sini. Kemudian juga pernah Puan Maharani, Surya Paloh, gubernur-gubernur, wali kota, dan juga kabarnya Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati itu sering pesan ikan mas di sini kalau datang ke Manado. Jadi kedepannya rumah makan ini juga akan dikembangkan lagi untuk mendukung pengembangan daerah pariwisata seperti di Likupang, di mana salah satu penopang dari Likupang adalah kuliner, dan ini masuk dalam wisata kuliner. Jadi di sini sangat menjual juga bukan hanya makanan nasional tapi juga makanan lokal yang menjadi ciri khas dari Minahasa Utara seperti ikan mas dan ikan mujair. Demikian. Baik Arthur dan juga Tribuners, ada juga informasi dari owner Resto Pondok Kelapa bernama Marco Siwu. Berikut informasinya. Ya, selamat siang. Jadi ini Tribuners penasaran ini. Ya. Ini menu-menu apa saja yang disajikan dan diandalkan di rumah makan ini? Oh, baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya berterima kasih kepada Tribun Manado yang sudah boleh mempromosikan tempat usaha kami Rumah Makan Pondok Kelapa yang ada di Soan, Kecamatan Kelawar. Nah, menu-menu yang kami sajikan di Rumah Makan Pondok Kelapa selain ayam bakar rica, mujair bakar rica, ikan mas, ada goropa juga, ikan laut, udang, dan lain-lain seperti itu. Jadi ini menu andalannya kedengarannya mujair ya, dengar-dengar ya, mujair sama ayam bakar. Dan ayam bakar. Ya. Jadi Pak Marco, ini kan rumah makan ini sudah eksis sejak puluhan tahun lalu ya. Iya. Dan sekarang juga masih tetap eksis meski sudah banyak rumah-rumah makan. Jadi ini rahasianya apa? Apakah di cara memasak atau bagaimana? Terima kasih. Memang rumah makan Pondok Kelapa ini eksisnya sudah cukup lama, sudah sekitar 50 tahun. Karena bawaan dari rumah makan Tarpio dulu, kalau Pondok Kelapa ini sudah sekitar 30 tahun. Jadi kita memang kalau itu memberikan pelanggan itu menu kami yaitu citra rasa yang kami pertahankan. Citra rasa daripada bakar rica. Seperti ayam bakar, mujair bakar. Seperti itu. Jadi ini bukan hal yang mudah, ini 50 tahun mempertahankan cita rasa juga, ini suatu hal yang luar biasa ini. Kita menuju ke informasi terakhir Tribuners. Kali ini ada kuliner hidden game yang patut untuk dikunjungi. Ada gerobak seafood merakyat yang ini merupakan warung di pinggir jalan yang menyediakan berbagai macam olahan seafood. Kuliner ini patut untuk dicoba Tribuners karena kelezatan yang dimilikinya. Sajian seafood ini juga dihadirkan dengan bumbu yang khas. Tak hanya itu, harga yang ditawarkan juga ramah di kantong. Bagi masyarakat yang ada di Lampung, bisa langsung datang dan juga mencicipi hidangan yang ada di sana. Untuk tahu seperti apa olahan dan rasa yang ditawarkan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Husnul Khotimah dari Tribun Lampung. Silahkan Husnul, laporan Anda. Oke, terima kasih rekan Mufti. Selamat siang Tribuners. Nah, ini juga ada hidden game terkhusus untuk seluruh warga Lampung dan juga warga yang ada di luar Lampung. Untuk kalian yang pecinta seafood, ini bisa banget nih mampir ke warung gerobak seafood merakyat. Nah, ini tepatnya ada di Jalan Kimaja di Waihalim Bandar Lampung, samping sekali dengan Chandra. Mereka bukanya juga dari sore, yaitu dari jam 5 sampai dengan jam 10 malam. Untuk beberapa menu yang bisa ditawarkan dan ada di sana itu beragam sekali, Mufti. Salah satunya itu adalah yang seafood XL atau seafood L. Nah, itu juga dibanderol dengan harga yang murah banget, hanya Rp60.000. Sedangkan untuk ada juga udang saus
Padangnya ini juga murah banget, dibanderol dengan harga Rp25.000 saja, tetapi untuk porsi makannya itu bisa sampai 2-3 orang seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa bumbu ataupun saus yang bisa ditawarkan di warung seafood merakyat ini, yaitu ada saus padang dan ada saus lada hitam seperti itu. Untuk jam operasionalnya mereka buka dari jam 5 sampai dengan jam 9 sampai dengan 10 malam dan mereka buka setiap hari. Nah, ini bisa banget nih menjadi rekomendasi tempat makan seafood yang rasanya mewah tapi harganya murah dan merakyat sekali. Untuk Tribuners yang pengen mampir bisa langsung aja mampir ke sini. Terima kasih Mufti. Baik, Husnul, terima kasih atas informasi kuliner Anda. Semoga ini bisa menjadikan rekomendasi kuliner untuk Tribuners yang ingin berwisata di sana. Selamat bertugas kembali, Husnul. Baik, Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Tribun Travel Update kali ini. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mufti Fauzia, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!